Dalam hadis lain lagi tentang keluasan rahmat Allah. Barang siapa ujar Rasulullah, artinya barang siapa di pagi hari membaca 100, kena kamarian pulang 100, diampuni dosanya, walaupun dosanya lebih banyak daripada buih di seluruh laut yang ada di bumi ini. Nah, ini keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Dalam sejarah lagi disebutkan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah anak ulih Muawiyah. Muawiyah ini ipar ulih Nabi. Ipar oleh Nabi kita dan sanaknya Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Yazid, anak oleh Muawiyah. Muawiyah ini adalah semasa hidupnya Nabi termasuk salah seorang juru tulis wahyu. Nah, jadi Yazid ini bukan main, mamarinanya ada istri Rasulullah, abahnya Muawiyah. Ternyata Yazid ini mati dalam keadaan kafir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada alasan kita ini beranggapan bahwa kita pasti selamat daripada su'ul khatimah. Kalau ada alasan kita selamat daripada neraka. Nah, kadang pasti semuaan itu. Merasa aman daripada makrullah artinya meyakini bahwa Allah tidak mungkin menyiksanya. Itu khauf ubatnya itu. Sedangkan berputus asa dari rahmat Allah artinya meyakini bahwa Allah tidak akan merahmatinya. Nah, ini pun juga salah. Sudah merasa aku pada harapan dapat ampunan Allah, merasa bahwa kada ada harapan aku masuk surga, merasa kada ada harapan aku husnul khatimah. Nah, ini pun salah. Ini mesti diobati dengan raja, dengan mengharap keluasan rahmat Allah. Ada hadis cerita seseorang yang membunuh 100 orang. 100 ikung dibunuhnya. Ternyata yang membunuh 100 orang ini, begitu dia tobat dan hendak menuju tempat di mana orang-orang baik berkumpul, mati di tengah jalan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibawa kepada ahli surga. Padahal dosanya 100 orang yang dibunuh. Kan membunuh seekung orang aja, membunuh 10 orang aja, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Nah, membunuh 100 nyawa pun dapat rahmat Allah, asalkan mau mengharap. Keduanya merupakan sikap orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah. Kalau kita merasa yakin kita selamat, atau kita beranggapan kada ada harapan selamat, nah itu sikap orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah. Keyakinan seperti ini adalah suatu penyakit yang membinasakan, yang hanya dapat diobati dengan memiliki rasa takut dan harap tadi. Dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi zit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Artinya yang mengampuni dosa. Itu Allah mengampuni dosa dan menerima tobat. Itu ayat membuat kita bisa berharap kepada Allah. Sangat pedih siksanya. Nah, ini sambungannya membuat kita takut kepada Allah. Sangat pedih siksanya. Memiliki karunia. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, hanya kepadanya lah seluruh makhluk kembali. Ini ayat mencakup antara khauf dan raja. Hati akan merasa sakit dan menderita ketika membayangkan betapa kerasnya siksa Allah Ta'ala. Kayak apa kerasnya siksa Allah? Dibayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, narukumul lati tuqidun juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ujar Nabi kita, artinya api yang kalian nyalakan, api dunia nih, seakan kita memasak, seakan apa, itu hanya satu bagian daripada 70 bagian api jahannam. Artinya panasnya neraka jahannam itu 70 kali lipat daripada api yang panasnya dalam dunia. Nah, itu siksa Allah kepada orang-orang yang ingkar. Ini hadis menumbuhkan takut. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersama para sahabat dudukan. Parahatan dudukan, ada terdengar suara menggerincing yang saling nyaringan. Datang di mana suaranya? Bunyi menggerincing. Ujar Nabi, kamu tahulah bunyi apa nang tadi? Ujar sahabat, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang tahu, kami kada tahu bunyi apa itu. Ujar Nabi, itu batu nang telah diluntarkan 70 tahun yang lewat, baru sekarang sampai ke dasar neraka jahanam. Nah, itu dalamnya neraka jahanam. Dari tabing ini yang digugurakan batu 70 tahun hanya sampai ke dasarnya. Itulah tempatnya siksaan orang-orang yang ingkar menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membayangkan, tentu merasa sakit hati. Dalam hadis lagi Rasulullah mengatakan, artinya ujar Nabi kita, andai kata di masjid itu terkumpul orang 100.000 atau lebih, dan bernapas satu orang ahli neraka, niscaya terbakar ke 100.000-nya itu, hangus kepanasan, hanya napasnya orang neraka. Makanya syadidil iqab, Allah itu punya siksa yang keras. Allah kalau menyiksa ada ma'al alam, kalau memberikan nikmat pun ada ma'al alam. Syadidil iqab, bersangatan siksanya. Bila kita baca ayat-ayat seperti itu, sedangkan kita merasa ada maksiat, ada salah lawan Tuhan, tentu ada timbul rasa sakit di dalam hati kita. Nah, itu ngarannya khauf. Dan akan merasa senang ketika membayangkan keluasan rahmat dan ampunannya. Kalau kita membayangkan betapa luasnya rahmat Allah, berapa luas ampunannya, timbul dalam hati kita senang. Dalam hadis Rasulullah mengatakan,
idza maridal 'abdu thalathata ayyam kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Ini keluasan rahmat Allah dan ampunannya. Ujar Nabi kita, apabila garing seorang hamba itu 3 hari, 3 hari garing sigar, maka dia keluar daripada dosanya seperti bayi yang baru lahir. Kalau kita mendengar itu dan kita biasa garing 3 hari lebih, tentu akan timbul gembira di hati kita dan mengharap kepada Allah. Dalam hadis lain lagi tentang keluasan rahmat Allah, barang siapa ujar Rasulullah, artinya barang siapa di pagi hari membaca subhanallah wa bihamdi 100, kena kamarian pulang membaca subhanallah wa bihamdi 100, diampuni dosanya walaupun dosanya lebih banyak daripada buih di seluruh laut yang ada di bumi ini. Nah, ini keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi hadis mengatakan, barang siapa mengata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah, wajabat lahul jannah, dia pasti masuk surga. Siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah, wajabat lahul jannah, ujar Nabi kita, dia pasti masuk surga. Nah, itu hadis. Ini luasnya rahmat Allah yang bisa menumbuhkan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa membaca akhir surah Baqarah di pagi hari dia baca akhir surah Baqarah, lalu dia mati pada hari itu, Allah wajibkan dia masuk surga. Siapa membaca akhir surah Baqarah di petang kemarian dan dia mati pada malamnya itu, Allah wajibkan dia masuk surga. Nang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma bi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar Rasul sampai habis. Nah, inting mana bacaannya itu. Nah, ini Allah menampakkan keluasan rahmatnya. Dan akan merasa senang hati kita, maksudnya ketika membayangkan keluasan rahmat dan ampunan, meskipun pada saat yang bersamaan ia mengetahui betapa keras siksa Allah. Perasaan takut dan harap bagaikan sepasang sayap burung. Rasa harap akan menggerakkannya untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Kita misalnya mendengar hadis Rasulullah tadi, siapa-siapa yang membaca subhanallah bihamdih 100 bisukan, subhanallah bihamdih 100 kamarian, Allah ampuni dosanya walaupun lebih banyak daripada buih di laut. Nah, kalau kita baca itu hadis, nah kita berharap diampuni dosa kita, otomatis tergerak kita untuk membaca subhanallah bihamdi 100. Rasa harap akan menggerakkannya untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin, dan rasa takut akan mencegahnya dari segala keburukan. Jadi antara harap lawan angan-angan itu ada bedanya. Amani
ngarannya, atau umniyah, angan-angan. Angan-angan ini orang berharap tapi kada berbuat, itu angan-angan. Berharap masuk surga, berharap dapat syafaat, berharap husnul khatimah, tapi kada berbuat, itu angan-angan ngarannya. Ini kada ada artinya. Nah, kalau raja ini artinya adalah mengharap dan berbuat. Sesudah kita membaca subhanallah bihamdih 100, kita bisa berharap dosa-dosa kita diampuni Allah. Sesudah kita membaca akhir surah Baqarah, kita bisa berharap mati masuk surga. Nah, itu bedanya antara harap dan angan-angan. Harap dan takut adalah dua makam para salik dan hal orang-orang yang meniti jalan menuju Allah, Tuhan alam semesta. Barang siapa yang benar-benar memiliki kedua sifat tersebut, harap dan takut tadi, maka dia telah memiliki dua makam. Salah satu makam yang mesti dinaiki oleh orang yang berjalan menuju Allah, itu ada makam harap dan takut. Nah, makam harap dan takut itu dijadikan untuk mengimbangi, mengimbangi perasaan seseorang. Karena perasaan timbul karena rasa baik, nah imbangi dengan takut. Timbul perasaan kita terlalu kada baik, imbangi dengan raja, mengharap rahmat Allah. Di dalam makam orang salikin, Al-Habib Abdullah Al-Idrus mengatakan, ini khauf dan raja sudah makam yang tinggi, makam 7 dan 8. Orang memiliki raja, khauf dan raja ini, khauf 7, raja itu 8. Jadi sesudah tubat, wara, zuhud, sabar, fakir, syukur, khauf, raja, 8.